bikin coffee shopnya, pakai ini nih, kayaknya pakai tenda nih, tenda camping nih kayaknya. Nah itu sebenarnya oke aja kalau lu punya konsep yang jelas. Tapi kalau lu FOMO doang kayak tadi katanya Mas Abu kayak, teman-teman lain pada bikin coffee shop, gue bikin coffee shop pengen bikin gimana? Ya estetik lah biar orang pada nongkrong. Tapi timingnya salah. Nah itu juga bisa jadi orang timing pinter banget Bang Fauzan. Jadi halo Sobat Mania, balik lagi di channel kesayangan kalian semua, di channel Mania Indonesia. Kali ini kita bakal ngebahas nih topik yang lagi tren banget nih di tahun 2023. Betul. Bener-bener lagi tren banget di era gempuran anak-anak muda yang langsung pengen bangun bisnis. Waduh. Yang lagi pada bangun startupnya nih. Ini kan lagi ngetren banget ya semenjak pandemi, orang pada di PHK segala macam, susah. Akhirnya ya udah mau gimana lagi cara bertahan hidup, ya berdagang lah. Betul. Itu. Nah kali ini gua udah bersama narasumber gua yang pertama dia seorang pengusaha atau pebisnis atau pedagang. Siap. Kedua dia sebagai konten kreator. Siap. Yang ketiga dia sebagai speaker juga nih. Gua mau coba dah. Pengen lihat lu. Coba lu kenalin siapa? Oke teman-teman semuanya, kenalin gue Abduh, asli dari Lombok. Ketemu sama Fauzan dan Noval dari Instagram. Jadi asal ketemu kesini gara-gara judulnya Instagram Connecting Us. Anjay. Gitu. Nah, nih Mas Abduh. Mami. Terus. Nih Mas Abduh, kan Mas Abduh ini adalah seorang pengusaha atau pedagang. Amin. Terus, nah coba dong share ke teman-teman pengalaman berbisnisnya, gitu. Pertama kali bisnis itu sebenarnya dari lulus SMA. Wow, Ya gitu. nice. Ini loh, nggak semua orang yang habis lulus SMA bisnis loh. Ada yang habis. Tapi lu lagi SMA aja bisnis. Jangan gitu dong. Saya ini buat teman-teman. Gue bisa nice gitu. Terus ya. Nah, gila. Ada juga nih. Awalnya kalian banyak yang habis SMA kuliah, banyak SMA langsung kerja. Ini habis SMA langsung bisnis guys. Jadi sih menurut gue. Bisnis itu bukan lebih ke bisnis ya, karena kan nggak jelas. Kan Berdagang lah ya, berdagang. Kalau bisnis kan lebih ke terstruktur, terarah dan ada goalsnya. Betul. Ada tahapan-tahapan yang memang harus dilewati sebagai bisnis. Ini lebih ke dagang. Jadi lulus SMA terinspirasi dari seseorang yang apa ya bahasanya, mungkin saat itu dia yang gue lihat kayak dia orang nggak malu nih untuk jualan saat itu. Ya dia pertama tuh teman gue ini jualan di apa bahasanya di WhatsApp, di WhatsApp story. Jualan, lu tau reseller gak zaman dulu? Oke. Dropship. Itu lagi tren gak sih? Benar. Nah, gue lihat dan saat itu dia kayak apa ya? Wah, lumayan banget nih. Dia kan kalau zaman dulu orang kalau lihat jualan tuh kayak apa sih ngepamerin dagangannya gitu, katalog gitu. Bukan. Apa? Ada orang beli. Terus testimoni sama ini apa namanya? Kalau ada gak screenshotan dari transferan gitu dong. Oh iya. Iya nggak sih zaman dulu kan kayak gitu kan? Iya. Jadi gue kayak transfer ya. Putih transfer. Biar orang lain tuh makin trust gitu kan. Iya. Dan dulu tuh sering banget kayak gitu. Iya benar. Orang pada banyak banget dapat jualannya. Terus itu gue kayak termotivasi. Ngumpulin testi. Dan awalnya dulu gue skeptis parah sama teknologi, Bro Fauzan. Gue benar-benar kayak apa sih teknologi? Udahlah, maksud teknologi gitu. Tapi pas banget pas saat itu pas gue lagi kerja sebagai guru juga kebetulan itu pelatihannya yang kebanyakan pas COVID itu isinya teknologi semua. Oh nice. Nah ngomong-ngomong jadi guru apa nih Mas Abdul? Kok guru silat? Kok berhubungan dengan teknologi? Nah kebetulan memang Mas Abdul ini dia jadi guru ini. Guru gembul. Ya next. Guru gembul. Terus emang jarang mandi juga. Dari pelatihan teknologi itu gue kayak tersadar ternyata teknologi itu lumayan apa ya, kayak membantu banget dari segala aspek. Akhirnya gue tapi masih skeptis. Akhirnya gue idealis untuk membuka bisnis angkringan pertama kali di Pondok Aren. Nice. Berjalan 3 bulan, pergi pagi pulang malam. Pas pulang malamnya itu kantong tidak terisi uang, tapi terisi angin. Bagus sih menurut gue ya. Bagus. 3 bulan bolak-balik ke pasar ya kan, pagi-pagi ke pasar
nawar jagung harga 3.000 ditawar jadi 2,5 kayak gitu-gitulah. Lika-liku jualan nasi ke pasar juga. Akhirnya nggak worth it kan, berhenti jualan, akhirnya ikut kerja sama orang jadi agent properti gitu-gitu. Akhirnya setelah 4 bulan segala macam atau 5 bulanan lupa gue, habis itu baru bisnis lagi. Itu baru mulai kayaknya pertama kali bisnis yang beneran sih. Apa bisnis yang mulai beneran nih? Saat itu sih dari dropship juga, dropship kaos dan lain sebagainya, reseller juga. Oke. Baju bola juga pas itu, baju-baju kaos pria lah. Itu kan idealisnya anak zaman Covid gitu, Bang. Jadi mereka itu bikin apa? Harus banget jualan kaos pria. Ya, serius deh. Passion lah ya, passion. Lu cari teman lu di mana-mana pasti maunya jualan kaos pria, Bang. Iya. Asli. Kalau di zaman era gua dulu, waktu zaman sekolah, itu dia apa sih kayak bisnis clothingan gitu. Iya, dan itu kayak keren. Desain sendiri, terus sistemnya PO kayak, gua bikin baju nih, desainnya begini, mau nggak? Harganya misalnya 70.000 segala macam, dilihat segala macam beserta ukurannya, habis itu kirim ke tukang sablon segala macam. Itu waktu itu asli itu ngetren banget. Gue jalannya ternyata itu hanya idealis semata, dan kayak pas beberapa lama gue nggak mau tekunan juga dan nggak terlalu berminat di situ. Akhirnya baru gue bener-bener yang ngajarin yang beneran itu sekitar akhir 2020-an lah. Itu bisnis hampers sama teman gue. Giftbox gitu ya. Yes. Tahu. Apa nama bisnisnya tuh Mas Abu? Coba dong di-share, siapa tahu teman-teman di sini ada yang lagi berminat butuh ya. Nih giftbox buat pacarnya, buat FWB-annya, buat temennya yang lagi spesial gitu. Iya. Karena kan melihat nama bisnisnya dikadokan, jadi kenapa kita bangun itu karena waktu itu kita melihat pasar pacaran di Indonesia sangat besar. Itu. Apalagi ada anniversary. Apa kalau per bulan tuh apa sih namanya? Monversary ya? Ya, memang kalau di Indonesia tuh banyak ya. Jadi Banyak. nggak cuma anniversary, ada monversary, ada weeklyversary, ada dailyversary. Serius ada deliversary? Ya emang setiap hari dia merayakan pacarnya. Jadi emang untuk makan gultik lah ya, makan apa? Itu. Atau FOMO sama ini makanan TikTok. Betul. Berarti Mas Abdi ini sangat jeli ya melihat pasar gitu ya. Jadi kayak apalagi kan ente sendiri kan hidup di selatan nih, bro. Asik. Iya kan? Ente hidup di selatan kayak Iya, kita di selatan nggak main kalau misalnya makan gorengan 1.000 2.000 5.000 lah. Nggak kayak gitu, bro. Ini dia. Iya kan, ini dia. Kita mau makan sate usus tuh nggak main kalau 1.000 2.000. Sate usus 5.000. Ini dia. Kita di selatan, Bang. Jadi dari situ. Dari situ akhirnya berbisnis, akhirnya jalan bisnis yang lain juga, dan juga bisnis jasa juga, bangun startup juga bareng teman. Gitu ceritanya. Jadi sebenarnya alasan lu apa nih yang bikin lu bener-bener yakin sama bisnis yang sedang lu jalani saat yang tahun 2020 akhirnya yang giftbox itulah. Jadi kayak kira-kira, gue yakin ya sama nih bisnis nih, udah nggak skeptis lagi gue. Karena gue melihat saat itu sebenarnya sebelum gue masuk ke bisnis yang hampers itu, gue sempet joinan kerja di ekspedisi sama orang. Karena gue banyak banget nemu artikel yang kayak bisnis ekspedisi gini naik 10,% dalam tahun segini sih. Jadi kayak masuk akal. Orang pas Covid nggak bisa ketemu, otomatis saling berkirim barang. Ya kan, mau belanja pasti online. Yang paling untung siapa? Ya ekspedisi juga kan? Ya kan? Apa-apa lewat mereka perantaranya. Akhirnya gue kayak ikut ekspedisi, setelah ikut ekspedisi, apa nih yang bisa menjadi penyalur kebahagiaan lewat orang yang tapi mereka nggak bisa ketemu? Ya salah satunya kado. Dan satu lagi idealisnya adalah ketika orang itu setiap hari pasti ulang tahun. Setiap hari ada orang mati, ada orang meninggal, ada orang ulang tahun. Ini dia. Itu dia. Ini dia. Nah dari situ kita semakin yakin dan kayak kayaknya nih bisnis bakal bisa berjalan dengan sangat baik ke depan. Akhirnya pas Covid kita dapat traffic yang sangat bagus karena orang-orang banyak yang membutuhkan itu. Iya benar. Kalau nggak salah kan waktu itu kan di Kado kan pernah diliput liputan 6 ya? Jangan liputan 6, liputan 11. Transjakarta. Kita berapa ratus triliun? Oh iya, valuasi kita sempat untuk segitu. Hampir IPO, cuman gak enak sama teman karena kan kayak takutnya dia masih muda udah IPO aja nih gitu. Ini dia. Dan gak seru banget kalau IPO ke PT-nya dikadokan kan, harus kayak lebih keren industri Indonesia apa gitu kan. Ya, jadi ini salah satu pesan moral buat anak muda. Jadi sering-seringlah menghayal gitu. karena jadi apa? Law of attraction. Ingat kata giring. Apa?
Ingat kata Giring. Apa tuh? Mimpi adalah Adalah kunci. Itu. Itu dia. Nah, next nih. Nih, gimana sih perspektif lu tentang anak muda yang lagi mau mulai bisnis nih? Terus kira-kira menurut lu nih, apa sih ketakutan mereka sebelum memulai gitu? Atau pas pengen memulai? Menurut gue ya, lo punya duit. Nah, itu. Lu punya duit, tapi Jadi kalau anak muda yang gue lihat, mereka tuh FOMO lebih tepatnya. apa tuh FOMO, Bang? Fear of missing out. Itu Jadi dia. mereka bangun bisnis bukan atas dasar kemauan mereka. Banyak banget teman gue yang mungkin ngelihat gue mungkin bangun bisnis tuh enak. Dia nih berasal dari keluarga kaya biasanya, ya kan, keluarga yang mobilnya minimal banget tuh, Mercy misalnya, keluarganya kan, datang, duh, gue bangun bisnis ini nih, bisnis, contoh langsung aja lah ya, bisnis coffee shop gitu. Kalau langsung, modal lu dari mana gini-gini? Ada sih dari orang tua 100. Aduh, 100 apa nih? Ya kan? Ribu. 100 juta ternyata kan. Gila. Dan dia bukan sendiri doang. Gue mau bareng si B. Dia juga ada 100. Gue langsung kayak, gila. Lu serius gitu? Kenapa harus coffee shop? Lu bilang gitu. Itu modal yang gede. Kalau misalnya lu baru pertama kali, kata gue kayak, lu bisa aja sih sebenarnya jalanin. Cuman kalau misalnya lu masih kayak ragu-ragu dan belum yakin, mending gak usah. Karena coffee shop gak seindah yang kita lihat gitu. Apalagi pas COVID saat itu. Iya. Orang sebelum COVID berapa puluh ribu cup sehari, pas COVID jadi menurun parah. Ya kan orang ngopi saat itu. Akhirnya gue bilang sama dia, realistisnya gini, kalau bisnis kuliner atau bisnis makanan minuman, lo itu gak seindah yang lo lihat. Dan bisnis makanan minuman itu apalagi ada yang namanya bahan-bahan yang bisa basi, bener gak? Ada bahan-bahan yang besok nggak bisa diproduksi lagi gitu kan. Itu pasti ada. Beda kalau kita jualan baju atau jualan gini souvenir, dia nggak bakal basi kan? Iya, karena barang mati. Kalau misalnya restoran segala macam, bahan-bahannya basi, besok pokoknya banyak lah yang Ya, intinya mungkin mereka ya itu ya, balik lagi ya FOMO itu. Jadi sebenarnya it's okay. Misalnya lu orang punya duit. Lu orang Chinese bro. Lu orang. Ya kamu masa kamu. Misalnya lu punya duit 100 juta nih. 100 juta terus lu mau bikin coffee shop, sebenarnya oke aja, tapi berdasarkan analisa yang jelas. Betul. Pasar yang mateng gitu ya. Ini kira-kira lu mau bikin coffee shop di mana, konsepnya kayak gimana. Ketika misalnya lu mau contoh coffee shop zaman sekarang mau dulu estetik, semua industrial, kerikil, model tembok warna abu-abu, semen. Iya, semen, bangku di semen, semua di semen lah, apa jadi semen kan. Nah, kira misalnya lu punya nih, misalnya lu satu punya privilege orang tua yang tajir melintir, dua lu punya ide, gue pengen bikin coffee shopnya pakai ini nih, kayaknya pakai tenda nih, tenda camping nih kayaknya. Nah itu sebenarnya oke aja kalau lu punya konsep yang jelas. Tapi kalau lu FOMO doang kayak tadi katanya Mas Abu kayak, teman-teman lain pada bikin coffee shop, gue bikin coffee shop pengen bikin gimana? Ya estetik lah biar orang pada nongkrong. Tapi timingnya salah. Nah itu juga bisa jadi perang. Timing pinter banget Bang Fauzan. Jadi yang gue lihat juga pas gue tanya, emang segimana lo yakin bahwasanya ini benar-benar udah dibutuhin sama orang gitu kan? Satu dia bilang, teman gue banyak, pasti pada nongkrongnya di sini. Itu menurut gue sangat tidak bisa dijadikan patokan. Itu sangat tidak bisa dijadikan patok. Kalau gue pernah yang waktu gue bisa angkringan, memang teman datang, semua teman lo datang pasti. Tapi sebulan pertama doang. Iya, paling ya. Abis itu mentok 2 bulan lah. Paling mentok 2 bulan itu aja. Kalau udah lu paksa-paksa, lu tarik-tarik, lu sampai rumahnya, ayo bro, datang gua bisa gua, ayo bro. 3-4 bulan segala macam itu bentuknya udah new customer, udah customer baru segala macam ya. Nggak kayak gitu, bro. Nah iya, intinya pokoknya itulah, jangan idealis, harus realistis. Apa yang make money, namanya juga bisnis, kita nyari duit kan, nyari cuan, nyari profit. Iya bener, makanya bisnis itu nyari duit guys, jangan nyari hikmahnya doang. Bukan yayasan kan kita. Iya, kita kan kalau mau nyari hikmahnya ya nanti kalau kalian dapat masalah gitu. Tapi jangan cari juga masalahnya, mas kalau dapat baru cari hikmahnya dari masalah tersebut gitu. Nah, nih coba deh Mas Abdu coba kasih tahu nih buat teman-teman nih. Iya, gimana Bang? Kira-kira bisnis yang ideal buat anak muda tuh apa sih? Yang ideal buat anak muda yang pasti yang bisa menghasilkan uang, tapi dengan cara yang realistis tadi. Karena gue selalu mungkin banyak orang-orang yang nggak setuju, mungkin ada anak muda yang bilang lo mau ngasih impact dan sebagainya, tapi nggak realistis misalnya. Kayak misalnya kita mau bikin bisnis baju. Tapi dari kainnya misalnya kapas, yang dimana harganya satu baju 8 juta. Ada kayak gitu banyak.
Dia bilang dia mau ngasih impact untuk ini memberdayakan masyarakat di kampung gini. Bisa. Cuman dalam rangka membangun capital gitu kan, sebagai anak muda lu ngebangun lu belum punya duit sama sekali, lu ngerintis dulu nih, ngumpulin modal dulu. Menurut gue tuh yang simpel-simpelnya kayak yang Bang Fauzan pernah jalanin, yang pernah cerita sama gue, jualan sosis kayak yang mungkin langsung muter duitnya, jualan jualan bingkai, jualan ya kan, bisa lewat online tanpa modal lagi kan, modalnya kuota sama HP. Gitu. Bisa lu jualan baju dari kapas, dulu jual di Singapura, kemarin bisa. Sebenarnya bisa kan? Bisa kan? Ya, kalau bisa jualnya di mohon maaf daerah gue lah contohnya Tambun gitu kan, atau misalnya daerah Nopal gitu ya, Sawangan gitu, lu jual baju dari kapas jual 10 juta, lu dibeli kagak digeruduk. Apaan nih boy 10 juta, siapa ente kan itu kan. Lu jual baju motor ya? Iya, jual baju seharga Mio bekas. Nah coba nih pertanyaan terakhir nih. Yoi. Bisnis jasa apa produk nih? Nah, menurut Mas Abdu kira-kira mana yang paling relevan antara bisnis jasa dan bisnis produk? Oke, bisnis jasa dan produk itu sebenarnya sama-sama make money sih dua-duanya. Tapi ada pengalaman gue yang profitnya bisa return of investment itu bisa kayak berkali-kali lipat persennya itu di bisnis jasa memang. Contoh ya Bang Fauzan, kita bikin kelas, kita bikin ebook. Itu modalnya modal pusing aja sebenarnya, pusing di awal. Dan kita bikin mentoring, kita bikin coaching, pusingnya di awal aja. Sisa profit aja datang. Bener. Itu kalau jasa. Tapi kalau misalnya kita bisnis produk, kita mesti ngerti produknya apa, kita mesti ngerti cara cari suppliernya, dan itu susah. Controlling stock. Itu yang controlling stock. Ya itu yang dirasain juga sama partner bisnis gue juga, yang ngejalanin bisnis di bidang produk juga, yang dimana supplier tuh susah banget nyarinya. Banyak yang A, yang B jenisnya, yang C gitu kan. Produk-produknya pun kita harus nyari dengan kualitas yang bagus. Makanya biasanya orang-orang yang udah sukses di bisnis produk, dia bisa produk terus biasanya. Dan yang di bisnis jasa, biasanya pas dia mulai produk agak sulit. Biasanya. Soalnya banyak case-nya kayak gitu. Contoh kayak, nggak boleh sebut nama lah, ya. Intinya ada banyak influencer yang gue kenal yang dia tuh ngebahas tentang keuangan juga, ngebahas tentang bisnis. Dia bisnis jasa. Pas dia nyoba produk, nah dia bilang dia sendiri, dia bilang dia up. Oke. Ini untuk penutupan ya. Kira-kira pesan-pesan dari Mas Abdu buat anak-anak muda yang baru memulai bisnis atau mau memulai bisnis itu gimana sih, coba? Untuk kiat-kiatnya. Terlebih untuk anak skena dan anak skena, kopi dan sebagainya. Gitu. Untuk semuanya lah ya. Iyalah. Ini kalau kita mau bangun bisnis, penuhlah dengan realistis dan jangan takut untuk mencoba yang pasti ya kan. Gagal itu biasa. Pokoknya kemarin pun gue ketemu Pak Sandiaga dan satu doang pesannya, harus gagal. Sedikit bang. Jadi kita kalau misalnya nggak gagal ya kita nggak bakal ngasih sukses. Kalau kita langsung sukses, nggak ada juga sih sukses langsung tuh nggak ada. Mau dibilang ada shortcut langsung sukses bisa. Tinggal terusin aja bisnis bokap lo kalau lo punya. Kalau bapak lu Jeff Bezos, Matt Higgins, atau siapa Mark Zuckerberg, kayaknya langsung sukses tuh. Kipas aja lu tidur juga ada 1 T kekayaan lo nambah ya kan. Oke, teman-teman, nih menarik banget ya pembahasan kali ini dari Mas Abdu tentang bisnis, yang pastinya kalian kan banyak keresahan tentang bisnis dan ini sebagainya. Gua harap kalian bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan yang baik dari obrolan ini. Oke, kalau kalian suka tolong di like, share, dan subscribe video ini. Jangan lupa balik lagi kalau kalian sudah memulai bisnis atau sudah gagal, coba ceritain kegagalan kalian di sini. Benar, seru. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.